Kelihatan tua. Kelihatan. Oke, balik lagi dengan kita di sini di channel Seperempat Jalan Ketika Angka Memaksamu Dewasa. Balik lagi dengan saya Febian dan di samping saya ada Tarawi. Oke, kita di sini akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah kita simpulkan ya Mas ya. Oke, pertanyaan itu juga mengacu pada kehidupan ya, pastinya kehidupan di seperempat jalan di usia-usia yang mungkin terbilang di angka Transisi lah antara remaja ke dewasa. Antara Biasanya remaja pasti ada menuju banyak dewasa. masalah. Benar, pasti ada masalah. Dan beberapa masalah tersebut yang udah masuk, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang udah masuk, di sini kita simpulkan ada 4. Oke. Yang ini ya, beberapa orang yang tanya disimpulin ada 4 pertanyaan. Benar, yang sudah saya ambil dari Instagram saya, ada yang Facebook juga ya, ada yang langsung lewat email kita. Nah, ada 4 pertanyaan yang saya ambil di sini. Ada 4 pertanyaan yang mungkin sering dialami oleh remaja-remaja sekarang atau teman-teman yang beranjak dari remaja menuju dewasa sekarang. Tuh. Okay. Salah satunya ini apa aja itu Mas, coba. Oke, yang pertama nih, bagaimana caranya ya ngadepin temen yang toksik. Nah, ini gimana nih Mas? Toksik. Kalau dulunya rese ya zaman kita. Iya, Ya. pas zaman kelihatan tua. Kelihatan. Kalau dulu jauh ya. Iya, rese bener ya. Iya. Kalau sekarang apa namanya? Namanya toksik. Ya, Toksik. toksik. Ya? Toksik racun ya. Racun berarti. Ngeselin kayak ya. Ngeselin. Racun itu kan hal-hal yang mematikan ya. Emang ada teman yang bisa mematikan gitu, toksik gitu apa? Ya, toksik. Apa memang harus sampai mematikan baru dia dibilang toksik gitu atau gimana sih benernya? Lebih ini? Enggak, mungkin anaknya ini dia punya temen yang sangat rese gitu loh kayak. Dia mungkin serius, kemudian yang satunya itu ganggu dan lain sebagainya. Itu ya kalau zaman kita dulu dibilang rese sih Mas. Rese ya. Seorang orang rese ya. Ya, Tinggal cuma bahasanya anggap, doangnya ya bilang toksik ya. Toksik. Kalau toksik sendiri sih penjabarannya luas sebenarnya. Cuma ini saya artikan di rese gitu aja sih. Rese yang dia ganggu kenyamanan kita gitu loh. Gimana sih cara ngadepin temen yang kayak gitu gitu? Kalau punya teman yang rese sih biasanya ya kalau aku sih biasanya gini, zaman dulu ya, entah itu waktu sekolah atau waktu kerja, kan pasti ada itu teman-teman yang toksik atau rese kayak gitu ya. Itu mesti habis dia biasanya kan cari masalah atau ngajak ribut atau apa gitu ya, atau kita lagi diam-diam lagi ngerjain sesuatu, kita lagi belajar atau lagi baca atau apa, dia yang gebrak-gebrak meja lah, yang bikin rame sendiri lah, yang apa gitu ya. Kalau aku sih ya biasanya gini, tak datengin dulu tuh. Kamu tuh maunya apa sih? Kayak gitu kan. Langsung maksudnya, ya? To the point ya? To the point aja. Langsung to the point. Maunya apa sih kok? Kenapa mengganggu ketenangan orang yang sedang melakukan kegiatannya gitu tuh loh. Iya kan? Ya gimana ya? Maksudnya gini loh, biar kalau misalnya aku ada salah, mungkin aku yang ada salah ke dia tanpa sengaja, akhirnya dia rese kayak gitu, ya kan? Itu bisa jadi kayak gitu. Makanya aku selalu kalau misalnya ada orang yang seperti itu, ya aku tanyain langsung ke dia, kamu itu kenapa sih? Apa aku ini punya salah ke kamu atau gimana? Gitu loh. Ya kan, takutnya kan juga aku yang punya salah nih ke dia dan aku nggak sadar, terus dia balasnya kayak gitu. Dengan cara ganggu itu. Ya bisa jadi kan kayak gitu. Tuh, kalau aku sendiri sih ngadepinnya kalau misalkan ada yang toksik kayak gitu sih, itu aku lebih cenderung diem sih Mas orang. Tak biarin lah, dia mau ngapain aja, tak biarin selama tidak terlalu berlebihan untuk ganggu kita sih, gitu. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya butuh perhatian aja sih, butuh perhatian dari orang-orang di sekitarnya, sehingga dia buat kayak apa ya, yang
orang lain biar memperhatikan dia gitu. Gitu. Kalau aku sih gitu Mas. Ada sih punya dulu temen yang di sekolah dulu ya kayak gitu, usil banget orangnya. Ya emang dari segi perhatian sih kurang, saya lihat segi perhatian kurang. Kedua mungkin dari pribadinya sendiri itu dia ya apa namanya memang rese ya orangnya gitu loh, seneng kegaduhan seperti itu gitu kan. Ada tiga tipe kalau orang ya kan, ada yang diem santai. Kalau di sekolah kan yang depan itu biasanya yang diem ya kan, yang tengah itu dia yang diem dan juga kadang rame, dan teman-teman yang brutal kan biasanya di belakang. Tapi bener sih kata pepatah itu, posisi atau tempat menunjukkan prestasi atau gimana tuh Mas? Lupa saya namanya. Apa? Posisi menentukan prestasi. Iya, posisi menentukan prestasi. Iya benar, posisi menentukan prestasi. Yang depan-depan biasanya pintar serius ya kan? Ya kan? Kalau yang belakang biasanya kan buat onar aja gitu. Yang biasanya suka tidur. Ya kan? Tapi untuk takdir ya, itu tidak bisa ditentukan sebatas dulu sekolah dia duduk di depan atau di belakang ya kan. Karena dalam menjalani hidup dulu yang pintar ya kan belum tentu sekarang ini bisa lebih baik dengan dari orang yang di belakang tadi, yang rame dan yang rame dan yang brutal dan lain sebagainya. Itu juga belum tentu masa depannya itu juga seburuk kelakuan dia waktu sekolah dulu gitu loh Mas ya kan. Karena dari lulus sekolah kuliah itu mindset kita baru terbentuk gitu. Benar nggak sih ya kan? Iya benar. Ya, baru terbentuk. Waktu memang di saat sekolah itu kita baru belajar mencari jati diri. Terus kita ngatur pola pikir kita itu seperti apa, menentukan benar kayak gitu. Tapi malah menentukan pola pikir pada waktu umur segitu juga kayaknya kesusahan juga gitu. Kita sering salah dalam berperilaku. Kadang ambil keputusan juga. Salah ambil keputusan juga, keputusan yang gegabah atau apa, akhirnya berdampak negatif ke kita. Benar. Kadang kan kayak gitu. Cuma kalau tak simpulin sih, teman-teman yang toksik itu gimana cara ngatasinnya? Sebenarnya mereka kurang perhatian sih sebenarnya. Tetap ya Mas ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih itu opini saya itu atau pendapat saya itu karena mereka itu kurang perhatian. Jadi mereka butuh perhatian lebih dari orang cari sekitarnya. Perhatian dari orang sekitarnya. Seperti itu Mas. Dengan cara ngeresein orang itu tadi. Dengan ngeresein orang itu tadi. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang kurang perhatian. Jadi Anda berbuatlah baik, istilahnya hitung-hitung amal aja lah buat menerima keresehan mereka gitu mungkin. Iya, benar. Atau bisa benar-benar kalian tampung itu keluhannya mereka itu sebenarnya apa. Kalau mereka didengerin sebenarnya mereka mau cerita. Serius, sebenarnya mereka mau cerita. Mereka mungkin berpendapat itu bahwasanya mereka itu nggak ada yang dengerin gitu. Ya seperti itulah. Gitu. Jadi yang ambil pertanyaan tadi, kalau nanti kalian sudah lihat video ini, seperti itu ya cara ngatasinya. Jadi jangan sampai dikucilkan, kasihan. Dia malah lebih rese kalau kalian kucilkan, serius. Karena sebenarnya jati diri mereka atau mereka itu sebenarnya cuma butuh perhatian dari kalian. Atau barangkali bisa jadi yang lagi atau yang kalian anggap toksik itu atau yang kalian anggap rese itu sebenarnya suka sama kalian. Nah, siapa tahu kan kayak gitu. Siapa tahu. Dulu kan kalau demen kan gitu Mas. Godain malu-malu kucing. Kan. Malu-malu kucing. Bukan malu-malu kucing, itu malu-malu rese. Malu-malu rese. Iya. Oke, mungkin Berarti ada dua tadi ya caranya ngadepin. Kalau caraku ya langsung tanyain tuh kenapa. Ngapain sih kayak gitu, to the point. Apa aku ada salah ke kamu balasnya kayak gitu gimana? Kalau Mas Febi diam aja selama tidak terlalu mengganggu kenyamanan saya. Dan juga apapun kegiatan yang dilakukan sama Mas Febi gitu kali ya. Benar, kayak gitu. Saya sebenarnya orangnya nggak cuek sih. Tapi ada beberapa yang saya anggap cuek yang mungkin memang tidak perlu saya hiraukan gitu loh Mas. Seperti kayak misalkan kayak gitu itu saya nggak begitu menghiraukan sih. Gitu loh. Lebih fokus pada apa yang saya tuju sih sebenarnya. Gitu. Ya.
alibi banget gak sih? Enggak, tapi memang sebenarnya kayak gitu sih. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini ada lagi Mas. Apa? Ini pertanyaan yang sedikit ngena banget. Yaitu dia itu tanya ke saya, Kak gimana sih ngatasin temen yang suka baperan? Jadi baperannya di sini itu belum saya klarifikasi sih. Baperan dalam arti dideketin terus dibawa perasaan, terlalu nyaman, ya kan? Atau mungkin diledekin sedikit dan tersinggung. Benar kayak gitu. Nah, kita jawab itu apa itu? Apa? Berarti konteksnya ada berapa itu tadi? Kan belum jelas tuh dia baperannya kenapa. Kita jelasin keduanya aja, Mas. Keduanya ya. Oke ya. Dari Mas Rawi dulu deh. Okay. Kalau misalnya baperan yang dari dalam konteks apa nih? Perasaan. Perasaan dulu aja deh, baperan perasaan. Jadi kita deket terus udah kok aku nyaman ya gitu. Jadi dibawa perasaan padahal yang satu nggak suka. Padahal yang satu biasa aja, temen-temen aja. Iya, gitu temen aja, anggap temen. Jadi kadang kan nyaman itu bukan berarti harus memiliki kan sebenarnya. Atau harus berpacaran kan? Atau iya mungkin sih ya. Temenan kalau misalnya kamu udah klop, kemana-mana bareng nyaman, ya tidak ada masalah tuh, tidak harus pacaran sih sebenarnya. Kalau masalah pacaran itu kan nanti masalah lebih ke arah komitmen serius ya, kan? Komitmennya gimana? Kalau udah mau berani berkomitmen untuk sama-sama menjaga perasaan satu dan lainnya, sama-sama setia, itu mungkin baru ke arah sana. Tapi kalau misalnya konteksnya nyamannya bisa diperoleh dalam hal hanya bersahabat atau berteman, ya gitu. itu bisa salah satu perasaan nyaman kan juga bisa didapetin dari situ, bersahabat, berteman, terus mana. Nah, tapi dari salah satunya pasti akan ada yang ngerasa baper, entah dari kedua belah pihaknya atau dari salah satunya ya, satunya. Kalau dua-duanya itu sama-sama merasakan kenyamanan ada dan feel dan mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Bisa gimana? Menjaga. Berkomitmen itu tadi, kesetiaan. Terus apa lagi Mas? Kesetiaan dan ya, untuk kejenjang lebih serius untuk kejenjang lebih serius mungkin ya mereka akan menjalin hubungan itu ya, pacaran itu. Tapi kalau misalnya satunya nyaman untuk jadi teman tapi satunya dia minta akhirnya perasaannya ada yang lebih dan yang satu ini itu tadi kan konteksnya karena yang satu baper karena dia kemana-mana bareng, masalah apapun masalah diselesaikan bersama, terus ada apapun mereka sering ngobrol dan lain sebagainya. Jadi kalau konteks di baper yang ini menurutku sih ya sama-sama komunikasi aja dulu. Benar, sama-sama komunikasi. Tapi terkadang itu juga malu juga sih Mas. Kalau misalkan mau mengawali ataupun ya gimana ya, karena sudah terlanjur nyaman ya kan, takut nanti menyakiti kan biasanya gitu. Iya kan? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalau aku sih untungnya nggak pernah sih yang belum kayak gitu tuh ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Belum pernah ya berarti ya? Belum yang kayak seperti itu tuh, maksudnya dari temen akhirnya terus bisa menjalin hubungan serius. Kayak gitu maksudnya. Misalnya aku suka sama temen, terus aku nggak langsung to the point gitu, nggak sampai maksudnya baper, terus akhirnya aku misalnya terus ngutarain ke dia nggak ini ya. Nggak sampai sih Mas, tapi kalau misalnya teman aku misalnya suka gitu ya langsung aku tanyain dulu ke dia gimana, aku kayaknya gini deh, kayaknya karena aku lebih nyamannya itu ketika aku udah merasakan kenyamanan itu, hal misalnya sama-sama nyambung, sama-sama klik, aku ya langsung tak utarain aja gimana kalau kita lebih punya komitmen aja. Kalau aku orangnya kayak gitu, jadi ya aku nyamannya seperti itu. Jadi ketika aku nyaman sama cewek itu langsung to the point aja. To the point. Jadi nggak usah saling mendem rasa ya? Nggak usah saling mendem rasa. Ntar jadi bisul jerawat ya. Bisul jerawat. Iya kan? Iya. Jadi kayak gitu ya Mas ya. Menurut Mas Rawi terkait tadi baper di perasaan yang hubungan udah deket, pasti sahabat seperpacaran pasti juga banyak yang mungkin merasa atau
pernah ngalamin dari pertanyaan nomor 2 ini ya kan, bagaimana ngatasi teman yang udah deket lama dan kemudian baper ke perasaan itu ya. Nah di sini kalau menurut saya sih gini, karena mungkin ya dari temenan itu kan udah nyaman ya Mas ya, tapi apa anak-anak zaman sekarang itu mengartikan ya ini saya nggak ngambil kesimpulan sih, apa mereka itu menyimpulkan bahwasanya kalau udah deket harus pacaran sih? Persoalannya kayak gitu sih sebenarnya. Deket harus pacaran ya enggak juga sih Mas, kalau ya enggak juga kan ya kembali ke yang ngomong tadi, kalau misalnya dua-duanya sama-sama nyamannya bisa didapat dengan ini ya, hubungan antara A dan B, si A dan B ini keduanya udah nyaman dalam cuman mereka bersahabat atau berteman aja nggak masalah gitu loh. Kadang kan mereka minta lebih kan ya, lebih dari teman, lebih dari sahabat ya kan, malah ujung-ujungnya itu membawa keretakan dalam persahabatan mereka atau teman mereka ya kan. Karena ada kan yang salah satu kan pengen lebih tapi yang satu menghendaki tidak, karena apa, menjaga hati atau menjaga temannya tersebut agar mereka itu tidak apa ya, ada masalah gitu loh. Karena kalau menurut saya sih tidak ada mantan sahabat, tidak ada mantan teman, yang ada mantan pacar. Jadi kalau misalkan sahabat dan teman bisa menjalani hubungan serius dan menjadi mantan, itu malah lebih susah. Jadi kalau udah nyaman ya mending berteman aja. Kalau habis sahabatan awalnya terus pacaran terus tiba-tiba mereka misalnya satunya selingkuh atau apa, itu susah putus. Kayak menghilangkan persahabatannya sudah dibangun lama. Itu sudah pasti hancur persahabatannya. Terus itu. Untuk dia bisa kepercayaannya lagi, menyatu mereka lagi, berteman lagi kayak susah deh. Kayaknya loh ya. Kalau yang pernah aku dengar dari cerita-cerita orang itu seperti itu, mereka lebih susah daripada yang sebelumnya tidak kenal, ya kan, terus akhirnya mereka punya komitmen pacaran, terus misalnya salah satunya ada yang mengingkari atau ada yang selingkuh dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang akhirnya membuat mereka putus, itu kemungkinan untuk mereka masih berteman atau mungkin balik lagi masih ada kemungkinan gitu daripada mereka yang udah sahabatan, karena saling percaya mereka itu lebih dalam daripada yang barusan ketemu. Benar nggak sih Mas? Karena kan dalam mereka bersahabat atau berteman itu kan mereka udah saling percaya, dan di saat mereka menjalani hubungan yang lebih serius harusnya mereka mendapatkan hal yang lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan pada saat mereka berteman dan bersahabat itu. Dan pada saat mereka berharap lebih dan yang satu tidak memberikan sesuatu yang lebih, di situ ada titik kecewanya. Betul. Dari kecewa tersebut menimbulkan perpecahan, ya kan? Dan saran saya kalau misalkan seperti itu mending pilih berteman dulu aja deh. Karena asik banyak teman daripada banyak mantan, ya. Gitu. Oke, next. Ada dua lagi ya. Ini sambil dimakan aja Mas, nggak apa-apa, ini dari sponsor ini soalnya. Sponsor. Adanya sponsor. BTW, ini Mas Rawi jalanin hubungan yang kayak gitu belum ya? Jalan hubungan yang kayak gimana? Yang ini tadi, yang dari berteman sampai serius tadi belum pernah ya? Berteman sampai serius. Berteman, sahabatan, kemudian sampai serius kayak gitu. Dan sampai terjalin hubungan menikah dan gitu. Ya, temen ya. Terlalu panjang ya. Sebenarnya ya ada sih temen. Gimana nih ngomongnya ya? Temen. Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Dan itu sepertinya nanti akan segera jadi istri saya. Amin. Kita doakan bareng sahabat-sahabat semua di sini ya. Minta doanya. Amin. Teman-teman. Ya, itu tadi terkait permasalahan yang temen baperan dalam konteks mereka sudah bersahabat lama dan ingin berharap lebih, maksudnya untuk menjalin sebuah hubungan atau berpacaran dan lain sebagainya. Kalau yang satunya kan ini kita jelasin yang dalam definisi atau dalam tanda kutip baperan yang mungkin mudah tersinggung gitu. Ya, mudah tersinggung. Nah, ini dari Mas Rawi dulu aja deh. Kayaknya yang sering banyak teman-temannya aneh-aneh itu kan Mas Rawi ini. Mudah dari segi banyak teman-temannya gitu. Jadi dia itu mudah baper gitu Mas. Dia kita ngomong apa itu langsung dibawa perasaan.
padahal kita juga nggak nyinggung dia gitu, tapi dia juga langsung duh kok ngena banget gitu. Biasanya pengalamanku Kayak gitu. ketemu temen atau apa ya, mitra kerja lah, apa lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan anything, apapun lah hubungannya itu biasanya mereka kadang pemikirannya masih terlalu sempit. Yes. Ya, kan? Mungkin tulane kurang atur maksudnya. Karena ya, kan? Apa? Kalau dari aku orang yang terlalu baperan atau apa, ketika kita ngomong sesuatu atau kita mudah tersinggung, berperilaku sesuatu, melakukan sesuatu, kita udah anggap itu udah proper lah, udah proper, udah benar, udah istilahnya nggak terlalu aneh-aneh, maksudnya nggak terlalu menyinggung hal sensitifnya dia. Otomatis kan temen ini tahu nih, ya kan, hal sensitifnya dia atau apa, misalnya hal-hal apa yang nggak harus kita omongin dia kan pasti sebisa mungkin nggak usah diomongin di depan dia, ya kan? Iya, benar kayak gitu. Kalau memang yang jaga banget lah perasaannya gitu aja. Tapi kalau misalnya kita udah melakukan hal itu nggak terlalu berlebihan, tapi dia tetap kayak gitu ya, itu tadi menurutku dia pola pikirnya kurang luas gitu aja. Ada dalam artian gini, pola pikirnya kurang luas itu dia kurang bisa menerima omongan dari orang lain mungkin. Gini Mas, menerima ini istilahnya gimana ya? Kita kurang luasnya itu kurang bisa merespon secara positif terhadap apapun yang dikeluarkan oleh lawan bicaranya atau yang disampaikan orang lain kayak gitu. Seperti itu. Jadi karena dia berpikirnya dari satu titik atau satu sudut pandangnya dia aja, ya kan. Kalau sempit, mikirannya sempit, dia ngelihatnya satu sudut pandang. Ya itu toh yang dilihat, tapi nggak bisa membandingkan dari sudut pandang orang lain bahwa hal yang seperti itu ya memang ada positifnya, ada benernya juga gitu loh, apa yang kita obrolin, apa yang kita diskusikan seperti itu. Mungkin kebanyakan itu kalau yang baperan tuh pengalamannya kalau nggak pas zaman dulu itu kuliah atau waktu sekolah, yang sering sih ya kuliah terus ngerjain tugas. Habis gitu kita ada gagasan, adu gagasan. Iya, argumen. Walaupun kita satu kelompok, kita pasti ada gagasan, satu orang, dua orang, pasti gagasannya kan beda-beda. Nah, ketika kita adu gagasan gini-gini, dia merasa bahwa gagasannya tidak diterima karena misalnya contoh lebih banyak teman yang memilih gagasan kita atau gagasan teman kita yang lainnya. Nah, dia merasa gagasannya tidak didengar, akhirnya ngambek terus akhirnya dibawa hati gitu ya, dibawa perasaan itu tadi gitu. Nah, padahal kan harusnya kalau misalnya dalam konteks yang seperti itu ya, mau yang itu tadi ngerjain tugas atau misalnya teman-teman di satu tempat pekerjaan atau pada saat ngopi bareng, ngobrol bareng. Kalau pengalaman saya itu tadi waktu ngerjain tugas itu terus di pekerjaan itu. Itu ya Mas ya. Di dua yang paling sering menemui titik pada saat masalah banyak yang bukan banyak yang baper ya, baperan itu tadi karena ya itu tadi sudut pandangnya di situ. Sempit, itu aja yang dia pikir. Kalau dari saya sih yang selama ini saya alami atau yang udah dilalui ya sampai dengan sekarang, kalau masalah teman baperan itu sebenarnya tergantung kitanya sih bahwa sikapnya seperti apa. Ini kan ya dalam tanda kutip bahwasanya pada saat kita bertemu dengan dia itu atau pada saat kita ngobrol dengan dia, kita bawa senyaman mungkin aja sih. Apapun yang dia mungkin sampaikan atau apa, coba kita terima dulu. Karena sebenarnya mungkin kalau dia baper itu tergantung sih dalam konteks apa dia tersinggungnya gitu kan. Gitu. Barangkali
karena mungkin ada pengalaman lama yang mungkin ya ini dari cerita saya, dulunya dia pernah ngalamin masalah seperti ini, terus pada saat kita cerita yang seperti ini nyinggung masalah dia dulu gitu. Dan kita mungkin kita bisa kita belum ngerti bahwa dia pernah ngalamin itu. Akhirnya dari omongan kita dia tersinggung, itu bisa jadi seperti itu. Dan sebenarnya memang benar kata Mas Rawit tadi, jangan pernah berpikir dalam satu sudut pandang, berpikirlah yang luas, karena sebenarnya seperti itu kalian kurang ini sih banyak bergaul ya Mas ya kalau iya banyak bergaul, mungkin banyak baca juga, kayaknya bisa memperluas sudut pandang juga. Iya. Dan pada saat nongkrong atau apa dan kalian dengan teman-teman kalian itu anggap aja itu ya wis lah gitu, omong-omongan biasa gitu, atau kalian anggap santai aja sih gitu, nggak usah sampai kalian bawa. Selama tidak ada pembicaraan yang berlebihan atau memang dengan tujuan dia menghina satu orang lainnya. Kalau misalnya teman kita ada yang menghina teman kita yang lainnya, itu wajib kita ingetin. Nah itu. Ya, tapi kalau misalnya dia dalam konteks yang masih normal ya, konteksnya tidak ada maksud apapun untuk menghina salah satu orang. Tidak ada unsur unsur menghina, bully ya kan, dalam tanda kutip bully, kemudian menceritakan keburukan orang lain atau keburukan yang bersangkutan, itu no problem sih. Kalau saya sih itu. Kalau saya sih nggak nyinggung terkait masalah-masalah saya yang aneh-aneh gitu, mau kayak apa sih nggak ada masalah. Ya. Ngobrol apapun sih saya santai-santai aja gitu. Oke, itu tadi ya Mas ya. Kok obrolannya kayak jadi tegang gitu. Cuman yang sering juga aku gimana? Yang sering juga terjadi itu ketika misalnya satu orang ngomong ke dia tersinggung karena mengingatkan itu, mungkin pada saat mengingatkan atau gimana nih? Kalau mengingatkan itu kan masalah orang itu mau dengerin pendapat orang lain atau tidak kan. Kalau mengingatkan itu konteksnya gini, misalnya nih aku nggak ngerti Mas Feby punya masalah yang sensitif, tapi aku dalam konteks bercanda atau dalam berbicara tanpa untuk nyerang Mas Feby ya nggak tahu gitu ya, ngomong ke Mas Feby dengan santainya aku ngomong. Nah, tanpa sengaja aku nggak tahu, dan Mas Feby pun tahu Mas Feby nggak pernah cerita ke aku atau aku dengar dari circle-nya Mas Feby kalau misalnya Feby seperti ini, seperti A, seperti itu misalnya. Itu biasanya ada kan orang yang langsung marah, ya kan, padahal kita nggak ngerti nih, ya kan. Biasanya yang terjadi kayak gitu nih, tiba-tiba kita ngobrol sama teman kita salah ngomong, ternyata dia dari omongan kita itu tersinggung karena dia pernah mengalami satu permasalahan yang sensitif atau permasalahan yang dia selalu ingat dan gak pernah dia lupain, yang bisa mancing emosinya dia. Nah, kalau misalnya dia marah, ya kita sebagai orang yang tadi istilahnya salah ngomong ya, karena kita nggak tahu, kita akhirnya salah kan ngomong itu tadi salah, soalnya kita nggak ngerti gitu, kita nggak ada niatan dan apa. Nah, itu sebaiknya langsung diobrolin biar nanti akhirnya nggak jadi misalnya fitnah, kayak misalnya dia lo buka aibku di depan orang dan sebagainya. Gitu. Langsung ngomong aja, kalau misalnya kita nggak tahu, aku sebenarnya nggak tahu itu tadi, kita nggak sengaja dan aku nggak pernah dengar tentang hal itu, hal buruk itu kamu. Jadi langsung aja ngomong, langsung minta maaf supaya nggak berantem. Suasananya bisa langsung cair lagi gitu loh, dan tanpa merusak pertemanan atau persahabatan kalian gitu. Ya, sebenarnya langsung gitu aja. Sebenarnya dalam apapun hubungannya, mau hubungan pacaran, mau suami istri, mau bersahabat, mau berteman, mau mitra kerja, ketika salah satunya ada miskomunikasi, ketidaksepahaman atau salah paham di antara keduanya ini, itu harus langsung ngobrol, karena pintu gerbang penyelesaian permasalahan itu ada di pembicaraan. Benar. Ya. Komunikasi. Pintu gerbangnya itu ada di masing-masing telinga kedua belah pihak dalam ketika teman-teman mau misalnya ada masalah dan diselesaikan. Nah, kalau misalnya ditunda-tunda permasalahannya dan permasalahan itu dipendam sendiri, misalnya permasalahan itu dipendam sendiri, nggak langsung
nggak langsung diselesaikan ya, akhirnya nanti misalnya kesalahpahaman yang berlarut-larut lama atau terlalu lama itu dan menimbulkan nanti ketidaknyamanan antara satu dengan lainnya, akhirnya misalnya membuat hubungan jadi renggang, membuat hubungan semakin renggang. Nah, kuncinya itu satu, itu ketika ada permasalahan itu langsung ngobrol dari inti permasalahannya apa. Misalnya secara tidak sengaja, misalnya aku nih berperilaku yang tidak mengenakan untuk dia, tapi menurut pendapatku aku melakukan ini sudah pada porsinya yang jadi bercandanya itu udah sesuai menurut pandangan kita gitu. Dalam konteks entah bercanda atau tidak, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam pelajaran kayak kita kuliah atau kita ngobrol atau kita di komunitas gitu loh. Itu apapun itu kuncinya satu itu tadi. Jadi ketika Anda teman-teman merasakan ketidaknyamanan terhadap satu teman yang lainnya, langsung ngomong. Jangan dipendem lama-lama. Mungkin sehari 2 hari bisa lah untuk mikirin aku besok kudu ngomong piye ya karo DE. Harus ngomong apa ya sama dia, itu bisa. Tapi paling enggak jangan sampai terlalu lama itu dipendam. Jangan terlalu lama itu dipendam. Soalnya membuat jadi kebingungan antara kamu sama dia. Jadi renggang juga sih sebenarnya kayak gitu. Ya. Dan apa ya? Masalah seperti itu sih rata-rata dihadapin teman-teman yang di usia-usia sekarang gitu. Ya enggak usia-usia sekarang sih, selanjutnya pun juga tetap akan menghadapi yang seperti itu gitu. Ya kuncinya itu tadi, dikomunikasikan dengan baik dan pada waktunya, Mas, yang jelas. Iya. Kalau waktunya nggak pas, dia pas moodnya jelek, kalian bahas terkait itu. Boleh, ya. Pasti nanti nggak sesuai dengan target kalian gitu. Ya. Kita udah siapin omongan tapi moodnya buruk ya. Ya ini benar juga. Nah, nanti kalau pas moodnya buruk kita paksa untuk ngobrol. Nah itu nanti adanya tambah berantem. Iya, lebih keras. Lebih keras lagi. Jadi tunggulah kamu bisa ngeredam emosimu kalau misalnya itu sampai ngepancing emosi. Itu. Ya titik poinnya di situ sih. Ya. Karena memang semuanya itu bisa diselesaikan dengan omongan atau komunikasi yang baik dan waktu yang tepat. Gitu. Waktu yang tepat beneran. Kalian nembak cewek pun kalau waktunya nggak tepat bakalan ditolak serius. Padahal kalau kalian pun itu sudah ngira kalau dia bisa nerima kalian, tapi kalau waktunya dia pas nggak tepat, pas ada masalah pasti ditolak serius. Ya kan? Udah nyoba ya Mas? Saya udah nyoba. Waktunya nggak pas ya kan. Nanti waktunya dia yang banyak masalah ya kan, kita ngutarain cewek, ngutarain perasaan ya kan, kayak gitu. Ini cowok ngomong apa sih? Pastinya kayak gitu kan. Nggak tahu ya kita lagi ada masalah. Nah, kayak gitu nih. Apa namanya redaksinya bisa diubah? Gimana nih? Gimana? Sudah menjalani hubungan yang lama tapi akhirnya enggak jelas, mungkin kayak gitu. Iya.